Beliau malah mengirimkan somasi pada saya. Yang isinya? Apa ya, pada waktu itu minta tetap dibayarkan ya, minta bayarkan tetap apa ya, yang seperti ini ya, setiap apa nih namanya kuasa yang lepas kayak gitu punya. Tapi saya bingung, ini dasarnya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, ada pengacara saya yang bilang kayak gitu punya, setiap kuasa yang lepas mintanya kok 1 miliar, kenapa nggak minta 100 juta? Kenapa nggak minta 10 miliar per kuasa? Ini dasarnya tulisannya dari mana ini? Karena saya nggak ngeliat di kontrak, kan kita di perusahaan kan bacanya ada kontraknya mas. Kalau nggak ada di kontraknya ya gimana cara kita mau bayarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada di kontraknya, kewajiban tersebut pasti saya penuhi. Nah, setelah masalah ini dengan hubungan kuasa dengan perusahaan dokter masih berjalan atau memang sudah selesai? Tidak, sudah selesai. Jadi per bulan Februari kemarin kita sudah selesai. Karena kita sudah mengirimkan surat 2 kali, namun tidak digubris, pekerjaan juga tidak dilakukan, sehingga akhirnya kita melakukan pemutusan hubungan kerja. Dok, tadi sempat dokter bilang soal kenyamanan. Memang ketidaknyamanan apa yang dokter rasa? Wah, saya sebagai seorang klien ya, saya yang paling tahu rasanya seperti apa pelayanan pengacara saya. Jadi kalau kalian pergi ke dokter, kalian yang paling tahu kan siapa dokter itu. Orang bisa ngomong itu, dokter itu hebat, dokter itu baik, dokter itu ini, dokter itu. Tapi kan kalian sebagai pasien, kalian yang bisa merasakan dokter itu bagaimana. Dan saya sebagai seorang klien, saya yang bisa merasakan apa yang saya rasakan terhadap pengacara saya. Ya kalau memang kan harusnya kalau kita bayar pengacara, harusnya kan memberikan kenyamanan pada kita. Oh tenang, hukumnya seperti ini, kamu tenang, aman. Tapi kalau misalnya kita setiap hari ada rasa ketakutan, ada rasa cemas, seperti saya bilang tadi, ada rasa seperti dikejar debt collector, apalagi dikejar rentenir, seperti ada rasa pengen dipelorotin kayak gitu punya. Kan ini kan buat rasa kita tuh tidak tenang. Apalagi bagaimana kita bayar pengacara, pengacara itu semua marah dengan kita. Ini yang bosnya siapa sebenarnya? Jadi ya, saya juga ngerasa nggak nyaman dan mungkin tidak satu visi misi lagi. Sehingga ya saya kan cari pengacara yang satu visi, satu misi dengan saya. Supaya komunikasinya juga enak. Kan hubungan pengacara dengan klien itu komunikasinya harus bagus. Sedangkan kalau komunikasinya sudah tidak bagus lagi, ya mungkin sudah saatnya untuk diakhiri. Tapi sebenarnya saya nggak semena-mena. Jadi diakhiri itu cukup yang kasus ini aja nih, jangan disentuh. Tapi beliau tetap pengacara saya. Tapi kan setelah itu ada cerita-cerita lanjutan, sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Dok, maaf lagi pas saya respon Pak Rasman ya. Malah katanya, maaf ya kan, dokter sendiri yang ngeburu-buruin Pak Rasman yang lagi sakit. Ingat gak dok, pas dokter dipanggil di Polda tuh, panggilan pertama atau kedua kan dipanggil tuh ke Krimsus ya. Nah itu katanya dokter Pak Rasman lagi sakit tapi diburu-buruin, itu gimana tuh dok? Kayaknya malah dia jadi kayak Pak Rasman yang diburu-buruin yang begini sama dok. Gimana tuh cerita sebenarnya? Saya nggak ada yang buru-buru. Pada waktu itu semuanya sesuai dengan undangan Polda. Jadi saya nggak bisa mempercepat undangan dari Polda, nggak bisa. Jadi undangan pada Polda pada waktu itu tanggal 27 Desember, saya sudah bilang bahwa saya siap untuk tanggal 27 Desember. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada saya percepat, semuanya sesuai dengan schedule apa yang dikirimkan oleh Polda. Dok, mohon maaf, apakah mungkin dari pihak sana dokter terlalu banyak meminta soal hukum itu hukum apa atau meminta soal hukum ini apa namanya advice? Ya mungkin. Waduh, paling sedikit kerjaan di tempat saya. Saya itu hanya minta review dokumen dan itu juga sudah berlangsung dari bulan Oktober ya kalau saya nggak salah ya. Jadi sudah lama, sudah diminta dan berulang-ulang kali kita minta tapi tidak digubris. Kalau banyak, nggak banyak sih, tempat saya nggak banyak justru sebenarnya. Berarti mulai agak renggang itu pas bulan-bulan apa? Desember ke Januari? Desember ke Januari. Itu gimana respon dari asisten? Sebenarnya saya tuh pada waktu itu mintanya baik-baik. Saya sampaikan baik-baik, Bang, untuk ke depan, ya kan lisan dulu ya, tentu kita sampaikan lisan terlebih dahulu, terus abis itu dilengkapi dengan surat tertulisnya. Bang, saya bilang untuk ke depan, Abang tidak mewakili saya lagi untuk kasus Kartika Putri dan lain-lain, kayak gitu punya. Tapi Abang tetap merupakan pengacara saya. Ya, jadi untuk kasus itu aja yang kita cabut nih kuasanya nih ya, dan saya juga melarang untuk Abang untuk konferensi pers membawa nama saya. Ya kan, saya juga nggak nyaman dibicarakan, sedangkan beliau kan bukan pengacara yang memegang hak tentang kuasa hukum saya lagi. Saat itu jawaban Pak Rasman apa? Oh, beliau marah-marah.
Saya juga kan bingung. Kan seperti saya bilang tadi, adalah hak klien untuk mengganti pengacaranya. Saya pikir di semua, saya ini diam ya, karena apa? Beliau tuh selalu mengatakan saya tidak membayar hak. Jadi kan dikomentarin orang, oh nggak bayar hak. Hak yang mana yang nggak saya bayar? Tunjukkan hitam di atas putihnya. Kalau ada hitam di atas putih, saya itu paling benci kalau hak orang tidak dibayar. Saya tidak pernah bermasalah sekalipun dengan karyawan saya. Kenapa? Karena memang ya menurut saya hak karyawan ya silakan untuk karyawan. Saya nggak mau mengambil hak orang. Tapi ya kan karyawan juga punya kewajiban. Tentu kalau misalnya saya membayar karyawan saya, beliau harus bekerja sesuai dengan SOP. Nggak bisa karyawan saya bilang, "Dok, bayar 10 tahun ke depan gaji saya." Jadi kalau gaji saya 10 juta dikali 12, 120 juta dikali 10 tahun, 1,2 miliar bayar di depan. Habis itu nggak kerja. Kan lucu kita lihatnya seperti itu. Dok, mungkin selain ketidaknyamanan atas bukti-bukti tersebut, apa dokter merasa tercemar mungkin? Apa namanya? Oh, itu sedang ditelaah oleh kuasa hukum saya. Nanti juga akan ditelaah, mungkin nanti akan dilaporkan oleh kuasa hukum saya ke depan. Bakal somasi mungkin? Ya, akan ada somasi dan juga mungkin akan dilaporkan oleh kuasa hukum saya. Sedang kita pelajari. Sejauh ini dokter menanggapi adanya somasi dan laporan kalau nggak salah sudah. Dia gugat, kalau saya nggak salah ya, gugat perdata ya. Kalau saya sih tinggal tunggu undangan pengadilannya aja. Kita datanya semuanya sudah lengkap. Intinya saya nggak pernah konferensi pers seperti ini sejak dari Desember. Jadi saya sudah menghindarin media, makanya saya gugup. Sudah lama banget saya nggak ngomong dengan media seperti ini punya. Saya menghindarin supaya udahlah masalah kayak gini punya, ya udahlah anggap aja dia lelah, saya bilang kan, anggap aja dia capek. Males saya ngomongin seperti ini punya. Tapi kalau beliau sudah melakukan gugatan aja nggak jadi masalah, karena kalau beliau melakukan gugatan itu adalah hak beliau. Tapi setelah melakukan gugatan, melakukan konferensi pers, ini kan harus saya klarifikasi. Jadi seolah-olah ini saya tidak melakukan kewajibannya saya, seperti itu. Padahal saya melakukan kewajibannya saya. Ya nggak apa-apa, masalah gugatan kita selesaikan nanti di pengadilan. Ada upaya untuk mengadu ke macam kayak komunitas pengacara seperti Peradi atau gimana? Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita ngelihat kan ini kan pada postingan beliau kan secara tertuju banget ya. Tertuju banget mendiskreditkan saya, menjelek-jelekkan saya. Jujur aja, saya ini sudah capek ketemu dengan masalah. Jadi dengan masalah ketika Putri belum selesai, masalah ini ada banyak sekali ya. Saya tuh menghindarin masalah. Kalau bisa nggak jadi masalah deh. Tapi kalau mereka memaksa ya, apa boleh mau? Saya jalanin lah. Saya tuh nggak pernah mau ngelapor beliau loh. Saya nggak pernah pengen ngelaporin melanggar etika dan lain sebagainya. Padahal menurut saya itu jelas banget yang kayak gini punya. Mantan klien dijelek-jelekkan. Saya nggak tahu, saya bukan pengacara. Tapi kata pengacara saya itu melanggar etika. Mantan klien dibilang saya pengen dia masuk penjara, itu kan melanggar etika sebenarnya ya. Tapi saya tetap nggak mau laporin sebenarnya, karena ya saya nggak pengen punya masalah, ya sudahlah, terserahlah ngomong. Tapi kalau misalnya sudah main gugatan ya saya juga bisa sih melakukan hal tersebut. Ada kekecewaan nggak sih, Dok? Banget. Kalau kamu jadi saya bagaimana? Kecewa lah pasti ya. Dokter